Belum di record ya? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat buat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tentunya Masih semangat, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Eh, Mbak Natri ada? Ya, Pak. Oke. Mas Alfandi ada? Hadir, Pak. Mas Rivo ada? hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang berani memimpin teman-temannya berdoa? Siap Oke, monggo Mas Alfandi. ya untuk memulai nggih. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik doa menurut agama dan kepercayaannya, Kak. Masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alfandi sudah berani memimpin teman-temannya berdoa. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi kita spesifik di keberagaman senjata adat dan makanan khas daerah. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, karena kita berasal dari berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, Solid lagu Kids. daerah. Cium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Oke, anak-anak, setelah bernyanyi lagu daerah, eh, pastinya sudah semangat kembali ya anak-anak. Nah, jadi yang pertama itu ada Indonesia itu terdiri Indonesia merupakan negara yang majemuk ya anak-anak. Nah, masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai adat dan kebudayaan daerah. Nah, adanya keberagaman tersebut bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai adat maupun kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya, itu keberagaman budaya yang apa sajakah yang ada di Indonesia itu? Ada yang berani menjawab? Saya, Pak, Oke, Mas Rivo silahkan. eh, ada keberagaman bahasa dan keberagaman budaya, Pak. Oke, benar sekali ya. Ada lagi nggak yang berani menjawab selain keberagaman bahasa dan suku? Keberagaman Ada. suku bangsa, Pak. Ya, benar sekali Mbak Nantri. Oke, jadi yang sudah dijawab sama teman-teman, anak-anak sudah benar ya. Nah, jadi macam-macam keberagaman budaya itu ada keberagaman suku, ada keberagaman rumah adat, ada keberagaman tarian adat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman pakaian adat, makanan khas, dan senjata adat. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai keberagaman makanan khas di Indonesia. Nah, apa sih makanan khas itu? Nah, jadi makanan khas yaitu merupakan salah satu bentuk keberagaman suku bangsa. Nah, makanan khas tersebut terbuat dari hasil bumi daerah tersebut. Nah, hasil makanan khas itu diolah menjadi makanan khas. Nah, biasanya itu makanan itu biasanya rasanya unik, khas, dan enak. Nah, ini ada contoh-contoh makanan khas ya dari yang ada di foto.
Nah, anak-anak, mari kita simak terlebih dahulu ya video pembelajaran mengenai video makanan khas di samping. Nah, anak-anak ini contohnya dari Aceh itu ada mie Aceh ya. Anak. Nah, kemudian dari Sumatera Utara itu ada Bika Ambon. Yang dari Riau itu ada gulai belacan. Dari Jawa Barat itu ada serabi. Jawa Tengah itu ada tempe mendoan. Nah, dari Gorontalo itu ada pinte Timurita. Dari Maluku itu ada sate papeda. Dan dari Papua Barat itu ada ikan bakar atau sate ulat sagu. Oke, anak-anak, jadi itu ada makanan khas dari daerah di Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari makanan khas, selanjutnya kita itu akan mempelajari mengenai keberagaman senjata ada di Indonesia. Nah, jadi senjata khas daerah itu merupakan eh, senjata tradisional yang berasal dari suatu daerah di Indonesia. Nah, senjata ini biasanya memiliki ciri khas atau sejarah yang kuat di daerah tersebut. Nah, senjata adat itu juga memiliki berbagai fungsi, misalnya bisa untuk melindungi diri, bisa untuk menyerang musuh, bisa untuk berperang, bisa untuk menghadapi tantangan, dan bisa juga untuk berburu dan juga untuk sebagainya. Nah, senjata adat itu juga memiliki ciri khas kebudayaan, menjadi ciri khas kebudayaan dari masing-masing provinsi atau daerah di Indonesia. Nah, ini ada contoh foto dari senjata daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada rencong dari Nangro Aceh Darussalam, ada kare dari Sumatera Barat, kemudian ada kujang dari Jawa Barat, golok Jakarta, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh senjata tradisional Kalimantan Timur atau sumpit. Nah, teman-teman, ada yang berani membantu Bapak membacakan teks tersebut? Oh, Mas Sumpit Alfandi atau berani. sipet adalah senjata tradisional Kalimantan Timur yang umumnya digunakan dengan cara ditiup. Senjata tradisional sumpit biasanya akan dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja untuk berburu ataupun digunakan sebagai senjata dalam pertempuran perang. Sumpit tersebut dibuat dengan cara menggunakan bahan bilah bambu ataupun batang kayu yang berongga, sementara anak sumpit atau yang umumnya disebut dengan damek akan dibuat menggunakan bilah bambu yang memiliki ukuran lebih kecil, dirap atau lidi aren. Sudah, Pak? Oke, terima kasih kepada Mas Alfandi yang sudah berani membacakan teks mengenai contoh senjata tradisional Kalimantan Timur atau sumpit. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari menghargai keberagaman budaya. Yang pertama itu, dengan menghargai keberagaman budaya itu bisa menumbuhkan sikap nasionalisme. Kemudian juga bisa sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga itu bisa sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang keempat itu sebagai ikon pariwisata. Yang kelima itu bisa menambah pendapatan nasional. Yang keenam bisa memupuk sikap toleransi. Dan yang terakhir ada sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Oke, anak-anak. Eh, nah, anak-anak, selanjutnya ayo kita berdiskusi ya. Nah, kali ini kita itu akan berdiskusi mengenai senjata tradisional yang ada di foto ini ya, anak-anak. Eh, pertama kita akan berdiskusi mengenai apa nama senjata adat yang ada di samping. Ada yang tahu tidak apa nama senjata adat tersebut? Keris, Pak. Oke, ya benar saja. Jadi namanya itu senjata keris. Nah, ada yang tahu berasal dari mana senjata adat tersebut? Jawa Tengah, Pak. Oke, benar sekali ya, dari Jawa Tengah senjata keris itu. Nah, kalau keris tersebut itu biasanya digunakan untuk apa? Ada yang tahu?
Keris juga sering dimanfaatkan dalam aktivitas manusia seperti untuk Oh, iya. perlengkapan pertunjukan wayang, pertunjukan ketoprak, pertunjukan budaya, acara bersih desa dan lainnya, Pak. Oke, benar sekali yang tadi dibacakan Mas Alfandi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani menjawab ya. Nah, selanjutnya itu setelah kita belajar mengenai makanan khas dan juga senjata adat, anak-anak silakan nanti itu ya mengerjakan puisi sangat yang sudah Bapak share di WA. Nah, nanti soalnya itu ada 5 soal, nanti anak-anak bisa mengerjakan ya, bisa langsung dengan mengikuti link tautan atau dengan masukkan kode ke puisinya. Nanti Bapak kasih waktu selama 10 menit ya. Silakan anak mengerjakan kuis terlebih dahulu. Kalau sudah nanti Bapak kita lanjut ke itu ya ke LKPD. Mungkin apakah sudah pada selesai mengerjakan kuisnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oh, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, nanti hasilnya Bapak kasih ke WA ya. Bapak kasih nilainya, kalian dapat nilai berapa. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Kita melakukan ice breaking dengan tepuk semangat. Anak-anak pada tahu nggak tepuk semangat kayak apa bentuk? Belum Belum, tahu, Pak. Pak. Belum tahu. Ya baik. Jadi Bapak kasih contoh terlebih dahulu ya. Seperti apa? Oke. Perhatikan Bapak terlebih dahulu. Jadi seperti tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah mengetahui belum anak-anak? Sudah, Sudah Pak. kita melakukannya bersama-sama ya anak-anak. Kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Ayo semuanya mengikuti ya. Ya, Pak. Bapak hitung satu-satu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ah, Semangat. Semangat. Oke anak-anak. Nah, setelah kita tepuk semangat tentunya sudah bersemangat kembali ya dan tidak mengantuk. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, selanjutnya kita mengerjakan LKPD anak-anak secara berkelompok. Nah, jadi LKPD seperti ini. Tadi sudah Bapak share-kan LKPD-nya. Nah, silakan anak kerjakan secara berkelompok ya. Setelah itu kita presentasi nanti perwakilan jajaran. Mungkin bisa Bapak kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan kuis LKPD. Ya, Pak. Oke, anak-anak sudah 15 menit. Apakah sudah pada selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, jadi kita presentasi ya. Apakah ada yang berani presentasi kelompoknya mengenai senjata khas Jawa Barat yaitu kujang? Kelompoknya Mbak Natri berani membacakan Ya. hasil diskusinya. Berani, Pak. Kelompok kami tadi udah berdiskusi tentang senjata khas dari Jawa Barat, yaitu kuda. Untuk untuk keunikannya, mungkin teman-teman juga udah melihat dari bentuk, ukiran, dan lainnya. Yang kedua ada ciri khas, yaitu ciri khasnya eh, itu bentuknya lancip, Pak, di ujung sama ujungnya, dan cuma ada di Jawa Barat. Oke. Kalau untuk fungsinya, tahu nggak? Untuk fungsinya, eh,
Kalau untuk sekarang mungkin untuk hiasan, tapi kalau dulu kelompok kami belum selesai berdiskusi, Pak. Oke. Jadi fungsinya itu bisa untuk pertunjukan, untuk bisa juga untuk eh, pertanian juga bisa ya. Iya, Pak. Oke, anak-anak itu setelah kita mengerjakan KPD, eh, mungkin cukup sekian ya. Anak-anak adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang berani membacakan kesimpulannya? Materi berani, Pak. Akan Mbak Natri dibacakan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah makanan daerah salah satu bentuk keragaman suku bangsa. Terbuat dari hasil bumi daerah tersebut. Hasil yang khas diolah menjadi makanan khas. Rasanya unik, khas, dan enak. Senjata khas daerah adalah senjata tradisional yang berasal dari suatu daerah di Indonesia. Senjata ini biasanya memiliki ciri khas dan senjata yang kuat di daerah tersebut. Oke, Sudah, terima Pak. kasih kepada Mbak Natri yang berani menimbulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin anak-anak sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak ada yang berani membantu memimpin teman-temannya berdoa? Tadi kan sudah Pak Alfandi ya, Mas Alfandi. Apakah sekarang Saya Pak, berani? Oke, Mas Rivo silahkan memimpin teman-temannya berdoa. ya, sebelum mengakhiri pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih Mas Rivo yang berani memimpin teman-temannya berdoa. Nah, mungkin cukup sekian ya anak-anak pembelajaran kita mengenai senjata makanan khas dan juga senjata adat daerah. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Pak.